dimana kalau ada channeling, ada sisi ya dia ya. ada sisinya. Betul. Tapi kayaknya begitu mereka agak kesulitan untuk ngedapetin siapa yang bakal inisiasi. Karena ini Atlas Main link lagi, kiri kan? buang, Hilda masih menjadi respect. Tapi Waduh, Nino. Apa kiri main link lagi? Kok dia tutup ini? Bisa jadi karena takut buat diganggu kan. Apa dia main Lancelot? tapi kalau dia ngambil link, aduh ada Brody sih. Yang targetnya untuk ngedive-in ke arah seorang Parsha. Parsha ya. Ah. Masalahnya ini dijaganya depannya banyak nih. Tapi Ruby, itu dia Ruby. Berarti ini bakal Ruby Romer harusnya. Dan Karina untuk seorang Max. Wow, dengan adanya Karina, kita tahu Karina Max berhasil mendapatkan Maniac. Jangan lupakan itu, dan terhadap damage seorang Eamon itu bakal instant point kill dengan damage yang mereka miliki, Bung. Ini kalau groknya Leo Murphy, Ini grok Pai bisa ambil direct sih. Pai ambil Dairot karena Leo Murphy pakai grok, atau grok ini di arah Pai. Kalau grok di arah Pai kayak tadi ya. Oke, kalau ini kita anggap skemanya grok di arah Leo Murphy. Iya udah same-same aja tuh. Pai ini mungkin kalau misalnya kita lihat bisa pakai ke arah Esmeralda bisa. Bisa ke arah belakang. Tapi Atau- jadi nggak terlalu tanky juga depannya sih kalau groknya Romer ya. Masya nabrak ke arah Belisa, dan ternyata Ini lapu-lapu juga ya. Aduh, semuanya dia just keluar sekarang. Lapu-lapu, di mana lapu-lapu di sini kalau kalian sadar ini udah lebih sakit dari sisi ultimate-nya atau dari bravest fighter-nya dia. Iya. Itu damage-nya besar. Naiknya jauh banget dari Betul. 300 ke 380 sih. Serem banget ya, dan persentasenya juga naik 160% sekarang. Iya. Untuk physical Dan dia damage-nya. anti sisi ya selama gitu ya. Iya, makanya wah. Ini yang saya suka setelah patch banyak yang keluar ya. yes, seru banget, dan itu yang mungkin sudah kita tunggu-tunggu. Tapi Opung Wawa dan Cimomo ini adalah Yep. game yang sangat penting untuk tim Bigetron Alpha. Karena Alter Ego sedang mengungguli 1 poin pertama, dan dia akan membawa game ini yang ketiga atau tidak kita bakal saksikan. Yes. Dan buat kalian di rumah, jangan lupa untuk di-share, kasih tahu ke semua orang kalau MPL udah mulai, dan buat para fans dari Bigetron dan juga Alter Ego, langsung dengan hashtag tim kalian masing-masing di kolom komentar. Betul sekali. Dan yang pentingnya kita akan langsung saja masuk ke dalam Lane of Dawn untuk game kedua antara Bigetron dan juga Alter Ego. Alright, go to the lane of down di arah tengah sana, dan ini dia KYY atau Hengki dengan stopper terhadap seorang posisi dari Ayah Udil. Sangat dibutuhkan Ruby di sini, dan di sisi sebaliknya lihat Udil tidak bisa semena-mena seperti di game yang pertama. Agak cukup menakutkan ketika Udil terpoking dengan terlalu banyak, dan di sisi lainnya kita lihat Fredrin masih mengungguli dari laning phase atas seorang Pai di arah top lane. Iya, dan Pai udah mencium nih. Bau ada jejak-jejak sepertinya dari area sungai. Jadi dia bakal ngecek terlebih dahulu. Tapi ditahan ternyata untuk minionnya biar Marky nggak dapat dari segi farmingannya. Ya, biar untuk fight-nya juga ada deket ya. Dekat sama turret. Dekat sama turret, betul. Betul. Di sisi sebaliknya dari kedua belah jungle Bigetron dan juga Alter Ego, mereka masih aman. Karena dari sini posisi dari tim Alter Ego dengan agresif yang mereka miliki, mereka belum punya damage untuk bisa melakukan team fight. Mereka butuh level 4, butuh wall charge, butuh feather restrict, mereka butuh brave factor juga. Jadi so far, dan ini dia lagi kembali dengan posisi yang sama. Sama ya, sama seperti game pertama. 2 suara untuk Bigetron dari Oji dan juga Mirko. Sementara kita akan melihat Alter Ego apakah bisa mengamankan 2-0 mereka nih. Ini dia, sebentar lagi akan menjadi sedikit surprise attack yang akan dilakukan oleh para pemain dari tim Alter Ego. Dapatkan! Ini dia, surprise attack! First blood didapatkan oleh Sally Boy dan Milk Boy dari bottom lane. Harus coba dibuka busnya oleh seorang Hengki again. Harus dibuka lebih terang lagi. Posisi yang cukup berbahaya untuk dari tim Bigetron Alpha melihat Melissa. Ini menjadi salah satu hero memang favorit dari Marky. Tapi Brevector di atas bakal coba dipaksa. Messi dari bila dapatkan Feather Strike again. Berhasil mengamankan objektif Udil 2 kali. Secara berturut-turut di 2 game yang berbeda. Objektif yang sangat penting diamankan. Sebelumnya Lord. Iya. Sekarang Turtle. Ya. Apalagi kemudian. Oke, tapi jangan lupakan ini agak berbeda ya dengan game yang pertama. Di mana ini Alter Ego dapetin point kill, dapetin objektif juga. Nah makanya ini jadi awal yang manis sebenarnya untuk Alter Ego. Berbeda dari game yang pertama ya. Bigetron Alpha mereka seakan-akan ditutup pergerakannya nih. Di Wild Chess langsung begitu saja
saja di area bawah. Derby STM, tim fight tanpa henti. Benar-benar dikumandangkan oleh kedua tim yang sedang bermain kali ini. Moreno sama-sama punya wall charge, tapi yang harus diperhatikan dari tim Bigetron Alpha adalah mereka gimana caranya men-secure Marky sampai mid to the late game. Sedangkan Alter Ego, mereka udah harus mulai ngebully dan benar-benar ngemakan Marky yang berada di posisi under. Ini Marky benar-benar makan untuk Leo Murphy, harusnya ada makan Nino. Eamon kita lihat tadi, stacknya nggak banyak. Tapi hilang. 6 cukup sih kalau memang udah separuh HP ya. Iya. Apalagi kalau memang bisa dicicir dengan Slayer Charge-nya. Iya, dari eksekutor aja ya. Betul. Sebenarnya dari Sally Boy. Tapi kali ini lihat pergerakan dari Alter Ego Sport, mereka nggak berhenti bergerak loh Sally Boy ya. Lihat kali ini bakal ngesan ke arah sana Max. Dan Maxil tiba-tiba lagi nyebrang di area sungai, tumbang oleh pemain-pemain Alter Ego Sport. 2 kali tumbang Ji. Poinnya adalah Udil fast respon. Kedua Vader Estrek, ketiga buff turtle yang di tangan dari Udil. Membuat burst damage cukup besar. Tapi kali ini bakal ada team fight tambahan. Saya benar-benar ke boy. I'm open the piece. One shot dibalas dengan one shot. Membuat 1 poin tambahan dari bottom lane. Untuk para pemain dari tim Alter Ego. Lagi dan lagi mereka menggerogoti. Tidak ada team fight. Tapi mereka nge-pick off 1 demi 1. Karena Fat Memory setidaknya membuat Nino bertahan di arah leadingnya. Pai udah punya 1 buah Bloodlust X. Sally Boy the Miracle Boy. Ini dia. Sally Boy serem banget sih Ji. Ini dia sebenarnya benar-benar menjadi pangeran berhantu yang berada di Land of Dawn yang bisa nge-pick up Melissa kapan saja. Ya, ini serem gak? Ya udah ada serem deh Cik. Tapi balik lagi memang kalau minimapnya sepi, gak ada Amon itu serem. Untuk kita marksman atau sebagai gold laner ya. Nah, karena yang ditargetkan nih sesuai yang Oji bilang, Markinya nih bakal jadi makanan enak banget buat Amon ya. Dan sekarang dia udah punya Genius One. Jadi penetrationnya, damage-nya ini bakal sakit banget. Karena kalau menurut aku pribadi, Marky ini bakal bisa survive di mid to the late game. Itu bahaya banget. Kenapa? Posisinya tadi, kalau mungkin mereka punya ada beberapa orang hero ke dalam, ini mereka akan mengandalkan Leo Murphy. Sally Boy masuk ke dalam, dia single target, ingat. Siapa yang dituju? Dan I'm offended dikeluarkan Sally Boy. Oh, full of damage Moreno. Wacas dibalikan kembali. Udah mulai masuk semua damage, tapi ternyata Zorizo berhasil men-out. Sally Boy dan mereka boy terperangkap di depan sana. Membuat permainan tim Alter Ego harus kehilangan jungle mereka. Di sisi sebaliknya surprise attack by Brave Fighters. Kali ini nampaknya belum bisa mendapatkan poin, tapi mengagetkan para pemain dari tim Bigetron Alpha. Iya, dan kali ini Max bakal berfokus untuk mendapatkan objektif turtle terlebih dahulu. Sementara memang tadi inisiasi yang bagus dibuka sama seorang Kia. Dia langsung flicker dengan menggunakan 1 buah Emo Offended. Itu connect-nya langsung ke arah seorang Sally Boy. Dan di follow up cepat. Ini yang mau kita lihat dari Fredrin Sorizo. Tahunnya ya tadi ya. Langsung manggil ya kan dengan Energy Eruption tadi dari Fredrin. Tapi ya tadi Bigetron Alpha mereka tuh ada 4 orang, sedangkan 3 dari Alter Ego. Dari gue rasa Alter Ego tadi memang mereka masih belum siap aja dan cukup kaget tadi dengan pergerakan yang dilakukan, dan itu yang harus dilakukan oleh Bigetron Alpha. Mencari sisi kosong yang memang nggak bisa terlihat oleh Alter Ego. Alright, di sisi sebaliknya Fredrin nggak bisa menahan damage yang cukup banyak, magical dan juga physical di arah top lane. Tapi kembali Alter Ego ingin mengamankan objektif mereka. Nampaknya mereka ingin mengamankan Perfect Turtle untuk di game kali ini ya. Iya, mungkin diambil semua ya turtle-nya. Tapi buat teman-teman sebelum mabar wipe out, jangan lupa untuk beli dulu Head and Shoulder di minimarket atau e-commerce. Karena udah ada brand ambassador kita, Tigreal. Yang bersiap untuk mem-wipe out tombe-tombe kita. Betul banget. Dan makin wangi dan juga segar. Tapi informasi telah diberikan di mana Leo Murphy tidak ada wall charge. Ini tim fight bakal sangat dipaksa oleh tim Bigetron Alpha. Di sisi sebaliknya, Ki udah punya I'm offended. Udil bakal dicari targetnya. Karena dengan ada game pertama Udil yang tidak tersentuh sama sekali, mereka memang terfollow up oleh seorang Udil. Inilah saat mereka untuk membalikan keadaan dengan adanya Udil yang di stop. Tapi jadi bahaya juga gak sih Ji kalau terlalu berfokus sama Udil? Betul, kenapa? Backline dari Bigetron Alpha bebas banget. Sedangkan Pai, damage burst Brave Factors yang dibilang sama Opung Wawa. Sally Boy juga tidak terdeteksi di mana keberadaannya. Tapi kali ini masih mencari stuck di mana perbandingan ada 1 bakal didapatkan. Sally Boy dan mereka boy gak tertangkap dan dipalaskan kembali oleh Pai. Brave Fighters memecah belah tim fight dari memiliki dari tim Bigetron Alpha. Malah dibalik sebaliknya dari Udil. Kali ini akan coba dapetin 1 poin tambahan atas Sorizo tanpa ada cover dari Bigetron Alpha. Tim fight terpecah belah membuat Bigetron mereka menjadi robot keping-keping kecil, bukan menjadi robot Megazord nampaknya kali ini. Iya, kan lihat ya seberapa lama mereka stay di area sungai sampai akhirnya mereka bisa nemuin hal. Tapi kali ini lihat dia remitnya dari seorang Ki. Terkena endless start, iya, turnover memory pun langsung dibawa oleh seorang Nino. Mencicil ke arah seorang Marky dan dipaksa mundur semua pemain
dari Bigetron Alpha. Dan tahu nggak, Leo Murphy save the day untuk Udil. Udil itu pengen ditarik sama seorang Henki. Udil itu pengen di stop permainannya, tapi ternyata dengan adanya wall charge, Udil fokusin Pedan Estek ke arah seorang Ki. Damage masuk, bahkan Nino ngebantu dengan basic attack yang membuat seorang Ki nggak bisa bertahan di depan sana. Ini jadi udah kelihatan ya, Alter Ego bener-bener mereka tahu Bigetron ini pengen memprioritaskan Udil tumbang Bener, duluan. pengen dimakan Udil ya? Iya, makanya coverannya bagus banget. Semua lihat positioning dari Udil pun masih sangat amat baik. Tapi buat teman-teman yang lagi nobar, jangan lupa untuk order GrabFood dulu nih, lagi ada diskon sampai 90%, langsung aja scan QR code di bawah sini. Tapi posisi di sini, Marky udah mulai datang ke lane of down untuk team fight. Ki terlalu dalam, nampaknya belum bisa terlalu dalam karena dia makin lebih dalam lagi, ini kan berbahaya untuk dia. Pai terdeteksi di bus sebelah kiri, membuat para pemain dari tim Alter Ego yang akan memaksa tim fight di arah Lord yang selanjutnya. Objektif game ini dimenangkan Alter Ego hanya dengan satu buah turret di arah top lane dan itemnya Opung Wawa. Yes, ini positioning Udil yang memang sangat-sangat merepotkan sekali dengan item yang baru ada Clock of Destiny dan juga Lightning Transfer, dan setelah itu dia bisa ke defend glaive mungkin sama seperti game yang pertama. Dan juga sudah ada Heptasis bersama dengan satu buah Melvic Round. Ini adalah physical penetration full untuk Nino. Jadi burst. Tadi kita lihat emblem mereka juga penetration semuanya. Jadi bahaya banget kalau Bigetron Alpha mereka gak punya item defense, dan sementara item defense-nya hanya dipegang oleh Fredrin sejauh kita melihat bersama dengan Ruby. Nino ini udah kayak banget 7.000 gold loh. Dia pegang sendiri dan dia udah punya 2 attack penetration yang seperti Ko bilang. Tapi kali ini Alter Ego mereka bakal berfokus untuk melakukan inisiasi ke area Lord terlebih dahulu. Sementara di area depannya bakal dijaga oleh 2 kesatria kita, yaitu Pai dan juga Leo Murphy. Tapi sementara ini kayaknya Alter Ego mereka juga mulai masih bisa dibilang ketar-ketir sih. Karena Ki ini bisa kasih surprise attack. Iya. Karena bukan hanya Ki surprise attack, tapi ini dia Udil ditutup one shot. Fokus karena Udil ditumbangkan dan bahkan Sally Boy Miracle Boy harus mundur ke arah belakang. Fighter membuat seorang Pai masih bertahan. Nino flicker digunakan, John dapat memory akan berat banget sih. Looking for savage. Apakah Nino berhasil mendapatkan savage-nya, tapi karena yang salah satu basic attack terakhir dan diambil oleh Sally Boy Miracle Boy. Hampir savage dari seorang Nino. Ketika Udil tumbang, ini yang udah kita bahas sih. Bigetron Alpha mereka terlalu berfokus sama Udil sampai mereka nggak tahu backline-nya Nino dan Sally Boy itu free banget. Numbangin Marky duluan, terus disusul dengan seorang Ki. Ini bahaya banget sih. Masalahnya bagus banget Nino, dia pakai flicker pas banget di saat dari seorang Marky di luar dari go away. Ya, go-nya udah ditinggal di belakang. Udah ditinggal di belakang. Karena kalau tadi misalnya Marky masih di dalam go away, itu cukup berbahaya untuk seorang Nino. Dia bakal ngeluarin soft skillnya dengan sia-sia. Tapi kali ini Nino kalkulasi yang tepat, berhasil mendapatkan minion, almost savage. Gila sih. Ini, di fight Nino-nya bebas. Dia punya Athena. Dia masih buy one sama seorang Marky. Dikejar. Lihat, Di flicker. keluar dari satu buah go away. Dan untungnya Ki gak nyetop Nino untuk melakukan basic attack. Karena bisa di stop sebenarnya dengan down run walking. Kalau kamu sadar itu tuh ketika dia main basic attack bisa di stop. Oh wow, tapi gila sih itu kalkulasi dari Nino sih yang luar biasa menurut aku. Dia tahu Melisanya udah go away, dia langsung flicker cari, kejar Markinya. Tapi kali ini lihat dari Sorizo mencoba untuk menahan di garda depannya. Lordnya sudah mulai berjalan ke area atas yang bakal digiring sama seorang Pai. Tapi ini aku punya opini pribadi, aku nggak tahu kenapa. Dari Fredrin ini sebenarnya adalah hero yang kuat, tapi kayaknya dari Sorizo dia dengan tipikal hero yang mobilitas tinggi nggak sih? Dia cutting mainannya, laning phase-nya. Tapi kali ini mungkin di dua game kali ini aku ngeliat Sorizo tidak bermain perannya, tapi watch out dikeluarkan. Kayak terperangkan dapatkan Forefront Memory. Membuat Ki kehilangan semua kenangan-kenangan yang dia miliki dan bahkan harus tumbang di depan sana. Dan ini menjadi kayak Sorizo doang yang bisa diandelin sama mereka untuk nahan depan ya. Iya nggak sih, sadar gak sih kalau misalnya kamu ngelihat Sorizo itu gameplaynya untuk laning phase, sekarang dia dengan adanya Fredrin nggak bisa. Tapi sebelum team fight Moreno membalaskan Vader Strike dari seorang Udil, gak tergapai dan masih bisa di-clear Opung Wawa. Menurut aku ya, kalau Fredrin ketemu sama yang hero tipikal ada sisi banyak, itu susah sih kok. Setuju sih, dia gak terlalu tebal juga sebenarnya, karena dia item dependent ya. Iya, plus bukan ada dari atributnya dia sendiri. Plus ada hero range kan, Udil, Farsia yang bisa di-kill dari depan. Tapi ternyata Nino tiba-tiba
tiba-tiba terculik begitu saja. Kali ini Bigetron bakal coba untuk membalaskan tim fight-nya. Dipaksa kali ini tapi Alter Ego hanya dengan kehilangan seorang Nino. Tentunya mereka masih respect dengan keberadaan seorang Marky dan juga seorang Max sehingga mereka tidak mau paksain tim fight-nya. Sementara item di 12 menit kita Niko. Ya, Spy dengan satu buah Bloodlust dan ada Oracle bersama dengan satu buah Blade Armor juga. Jadi sudah cukup dengan satu buah Bloodlust X. Domi Ice akhirnya selesai untuk Ki karena dari tadi kita melihat Ki ini selalu di all in oleh pemain-pemain Alter Ego. Tadi bahkan ada Tono 4 Memory, ada Endless Shot ke arah dia juga dan full damage item untuk Max. Berarti dia memang sakit tapi dia cukup tipis juga. Jadi harus berhati-hati dengan serangan yang dilakukan oleh Feather Airstrike. Alright, tapi kalau misalnya posisi dari Melissa ini menurut aku masih berada di dalam posisi terancam. Dia nggak ada satu buat Tina Shield. Sorry, satu perangkat depan sana, Watch setelah dikeluarkan. Udil dia tahu dia nggak bakal keluarin Feather Airstrike karena sangat berbahaya untuk dirinya. Kayak Yama Feather telah dikeluarkan ini saja Udil bersinar. Dan langsung Feather Airstrike dibalikan kembali ke ada Marky versus everybody can do it. Dan Max tersisa seorang diri. Kembali ini bencana untuk Bigetron Alpha. One strike pose. Alter Ego ingin memaksakan kemenangan, ingin memaksakan kehendak. Fokus karena best turretnya. Max gak bisa melakukan apapun. Retribusi hanya untuk 1 minit dampakan. Fokus karena best yang dimiliki dari Nino. Alter Ego mengamankan 2 poin penuh. Kejadian yang sama kita lihat lagi di game yang kedua, di mana satu permain berhasil ditumbangkan, langsung dibalaskan, langsung digeragas oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Dan 2-0 diamankan tanpa ada balas dari Bigetron Alpha. Tanpa ada balas dan bahkan dengan adanya sebuah celah yang cukup besar diamankan oleh tim dari Alter Ego. Mereka nggak butuh Lord, mereka langsung selesaikan dengan pasti. Dan ini dia Udil, the mastermind, the legend Udil. Gila ya, pasiennya masih belum berubah ya. Positioningnya. Dan dia tahu banget ketika belum ada Aim of Bandit, dia nggak keluarin. Udah kelihatan banget posisinya. Karena Begitu kelihatan Aim of Bandit lepas, langsung tas buka. keluarin. Dan plus ya, tadi Ki dari last team fight yang Aim of Banditnya miss. Iya, Fredrin aja tadi waktu di depan, Udil masih nahan tuh. Iya masih nahan tuh. Nahannya di mana-mana. Bahkan Sally Boy juga cuma cicil-cicil aja. Betul. Tapi yang mereka tahu ya yang bahaya Ki itu. Betul, ada key-nya yang memang harus menjadi ya all in aja buat Alter Ego sendiri. Dan ya itu dia di game yang kedua dan sekali lagi dari tempo permainan yang ternyata tidak semakin pelan dengan adanya Magic Sentry. Kita belum lihat Magic Sentry sama sekali.